A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri batin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali ya di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah ya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil nanti. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar ya kaitannya dengan mental ya. Kaitannya dengan dunia ilmu psikologi itu ada istilah mental ya, ataupun kepribadian. Jadi kalau bisa, ada yang bilang mental itu jangan seperti mental kerupuk. Nah, mental seperti mental kerupuk jangan ya, tapi kita harus punya kepribadian yang bagus ya, mental yang bagus ya. Terlebih kalau kita contoh kepribadian Rasulullah adalah kepribadian Al-Quran ya. Baiklah, di sini sedikit kaitannya dengan kepribadian tersebut. Ada beberapa hal ya, supaya kita ini punya pribadi yang baik ya. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia itu ya pada hakikatnya sama ya. Lahir tidak membawa apa-apa, begitupun kalaupun mati juga tidak membawa apa-apa ya, kecuali ya ada 3 hal ya yang bisa menjadikan investasi ya ketika menunggu di alam kubur sampai di hari kiamat ya. Jadi antaranya tentunya ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh. Nah itu ya. Jadi semua manusia itu katakan tadi hakikatnya sama ya, lahir tidak membawa apa-apa, mati pun juga tidak akan membawa apa-apa ya. Khusus yang kaum muslim itu ada istilahnya itu, ada amal yang menemaninya ya, amal kebajikan, yaitu kalau ilmunya bermanfaat, kalau amalnya amal jariah, punya amal jariah. Kemudian kalau menjadi anak yang soleh ya, itu tentunya mendapat investasi ya, pahala sampai hari kiamat. Tentunya jangan takut kepada siapapun kecuali takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ataupun Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali ya ayat mengatakan janganlah kamu takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa ya jadi orang jangan pengecut ya ataupun takut ya kepada siapapun kecuali takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya takut di sini menjalankan apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Perlu diketahui bersama bahwa sukses itu dimulai dari dasar ya. Orang-orang sukses itu dimulai dari dasar ya. Bahkan orang-orang sukses itu mereka itu tekun rajin belajar ya, tekun rajin belajar. Dia yakin bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Jadi tetap berusaha, gagal, dan yakin bahwa suatu saat apa yang menjadi cita-citanya itu akan dikabulkan oleh Allah, akan terkabulkan ya. Karena itu mereka ya dimulai dari nol ya, berusaha, kemudian belajar terus, berusaha tanpa mengenal istilahnya itu
putus asa, nah insya Allah ya suatu saat keberhasilan akan ia peroleh. Dengan catatan ya, di samping itu tentunya minta tolong kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat ya. Minta tolong kepada Allah apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang kita usahakan ya, tentunya ya dengan sabar dan mengerjakan sholat, karena Allah perintahkan seperti itu ya. Ya, minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri was sholat. Minta tolonglah kamu kepada Tuhanmu, kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Insya Allah ya, kalau kita sabar kemudian rajin untuk mengerjakan sholat ya, nanti kesuksesan akan kita peroleh ya. Kemudian kalau bisa bunuh keraguan-raguan ya, jangan minder, karena kita ketahui ya, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Untuk itu janganlah kalian ragu-ragu untuk melaksanakan kebenaran tersebut ya, jangan ragu-ragu dalam menjalankan suatu kebenaran. Kemudian kuasai segala ilmu ya, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ilmu dunia baik ini katanya dengan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial ya, matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya ya, termasuk sosiologi, antropologi dan sebagainya. Dengan ilmu akhirat yaitu kaitannya dengan agama. Kita harus menguasai kedua ilmu tersebut, dan wajib kiranya kita belajar ilmu dunia dan ilmu akhirat ya, karena kalau ingin bahagia dunia itu pakai ilmu, kalau ingin bahagia akhirat itu juga pakai ilmu. Dan kalaupun kita ingin bahagia dua-duanya itu pun juga menggunakan ilmu. Jadi ilmu dunia, ilmu akhirat ya tetap kita kuasai ya. Karena dengan penguasaan ilmu-ilmu tersebut insya Allah ya, dengan ilmu dunia kita akan menjadi mudah kita peroleh, dengan ilmu akhirat, ilmu agama, kehidupan kita akan menjadi terarah ya. Jadi insya Allah kita akan merasa bahagia. Dengan berbagai ilmu tersebut akhirnya kita bisa juga menciptakan kaitannya dengan budaya. Dengan budaya insya Allah ya, kita akan merasa indah dalam menatap hidup dan kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga hindari rasa rikuh dan malas dalam melaksanakan suatu kebaikan ya. Jadi katanya dengan ibuh ataupun rikuh ibuh itu kadang membuat kita menjadi tertunda dalam melaksanakan suatu kebaikan. Jadi hindari rikuh ibuh ya, ataupun sifat rikuh ataupun malas dalam melakukan kebaikan ya. Dan ingat ya, ucapkan maaf ya sebelum kalian mungkin berbicara di depan umum ya. Jadi ucapkan kata maaf ya, mohon maaf sebelum kita berbicara di depan umum. Kalaupun kita berbicara di depan umum, karena bisa jadi ya kalau kita langsung ceplas-ceplos tanpa mohon maaf sebelumnya ya, bisa jadi orang lain nanti menganggap kita menggurui ya orang yang kita ajak berbicara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, ingat hidup ini kalau bisa tunjukkan prestasi kerja ya. Pokoknya tunjukkan prestasi kerja. Bila perlu tiada hari tanpa kerja dan kerja ya, karena
dengan bekerja insya Allah kita akan memperoleh suatu hasil, ya. Dengan bekerja insya Allah kita akan memperoleh suatu hasil. Kemudian jangan istilahnya itu malu bertanya kepada orang-orang yang mungkin orang-orang tersebut sudah sukses, ya. Sukses baik di bidang apapun, ya, di bidang agama sukses, di bidang kemasyarakatan sukses, di bidang pemerintahan juga sukses, ya. Jadi kita jangan sampai malu untuk bertanya, karena ada istilah juga malu bertanya sesat di jalan. Kalaupun kita malu-malu bertanya tentang hal suatu kebaikan, kita kadang-kadang ambil jalan, ya, semau kita, ya, dengan kecerobohan semau kita, ya, spekulasi semau kita, ya, kadang-kadang, ya, kurang pas. Apa salahnya, ya, kita tanya kepada orang yang baik, orang yang sudah mengerti, ya. Pengen segala sesuatu, tentunya kita bertanya kepada orang yang sudah mengetahui. Insya Allah, kalaupun toh orang tersebut mau menjawab dengan sebagainya sejujur-jujurnya, dia juga akan mendapatkan kriteria ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat itu ya maksudnya ya ilmu yang kita gunakan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang peroleh dari orang lain, ya, kita gunakan. Beruntung kita belajar dari orang lain, tapi lebih beruntung lagi agar manfaat apa yang kita pelajari itu tentunya harus kita aplikasikan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sering kita dengar adalah nggak kalah pentingnya ada istilah segala sesuatu itu butuh duit. Nah, segala sesuatu itu butuh duit, ya. Jadi jangan kita langsung berorientasi duit di sini adalah uang ataupun materi, ya. Jangan langsung, ya, kita aplikasikan dengan materi uang, ya. Memang dengan uang insya Allah, ya, kadang-kadang apa yang akan kita inginkan itu, ya, bisa berhasil, bisa sukses, ya. Ingin segala sesuatu akan kita dapati. Nah, keterkaitan dengan duit maksudnya di sini adalah kita nggak lepas, ya, dari hidup dan kehidupan ini adalah doa, ya. Doa, karena minta tolonglah kamu, ya, dengan sabar dan sholat, kemudian berdoalah kepada Allah, ya. Insya Allah nanti Allah akan kabulkan, ya. Insya Allah Allah akan menjamin doa kepada orang yang berdoa, ya. Kalaupun mereka betul-betul, ya, tulus berdoa, insya Allah, ya. Kemudian juga di sini, ya, duit itu adalah usaha, ya, usaha, ya, usaha. Entah gimana caranya, ya, kita tentunya berusaha, ya, usaha tentunya dalam koridor sesuai dengan tuntunan yang ada, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya, tidak melanggar aturan yang ada, ya. Kita usaha secara, kalau memungkinkan, ya, harus berkah, harus halal, ya, harus berkah, harus halal. Kemudian juga ikhtiar, ya, nggak kalah pentingnya kita ikhtiar, selalu memohon kepada Allah, berikhtiar, mencari terbaiknya bagaimana, ya, ikhtiar, ya. Sudah berdoa, sudah usaha, sudah berikhtiar sekuat tenaga. Nah, yang terakhir itu adalah kita tawakal, ya. Kita tawakal maksudnya di sini
apapun yang sudah kita usahakan, hasil atau tidaknya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya besar kecil tetap kita syukuri karena itu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar wawasan kaitannya dengan kepribadian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.